Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kesehatan Binatama, Ibu Nuri Hastuti SP. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari LPK Hidro. Yang kami hormati juga Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12. Dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 12 SMK Kesehatan Binatama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan di pagi hari ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program karir kerja di Jepang dan Jerman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dari LPK Hidro yang telah hadir pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12 dan siswa kelas 12 yang telah hadir di tempat ini. Di sini saya Desi Anita Putri sebagai pembawa acara yang akan memandu sosialisasi program karir kerja di Jepang dan Jerman dari awal hingga akhir acara. Adapun susunan kegiatan pada pagi hari ini yang pertama, pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Untuk Ibu Nuri Hastuti, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andari dari LPK Hidro. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12 SMK Kesehatan Binatama, dan yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi kelas 12 dan juga tim PKK dari SMK Kesehatan Binatama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat rezeki kepada kita. Hari ini kita diberikan limpahan sehat, limpahan waktu dan kesempatan bisa berada di ruangan SMK Kesehatan Binatama ini dalam rangka sosialisasi program ke magang ke Jepang dan ke Jerman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk LPK Hidro yang sudah memenuhi undangan dari kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa dan juga para siswa yang menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa hadir, dan juga tim dari BKK yang sudah mempersiapkan segalanya untuk hari ini. Harapan kami dengan adanya program sosialisasi ke Jepang ini, persiapan lebih cepat dan anak-anak bisa segera lebih siap lagi untuk persiapan menuju ke Jepang. Harapannya bisa segera diterima dan bisa segera berangkat. Amin. Bapak Ibu, nanti terkait untuk program dari magang ke Jepang, Ibu Andari akan menyampaikan tentang program tersebut. Beliau juga ada program untuk Ausbildung di Jerman. Mana tahu dari Bapak Ibu atau siswa-siswi nanti ini akan direkam juga. Ada yang berminat mau Ausbildung ke Jerman, nanti beliau juga bisa jelaskan. Tapi kalau enggak fokus di Jepang aja tidak apa-apa seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu tanyakan apapun itu setelah Ibu mempresentasikan sekilas tentang program ke Jepang. Nanti bisa menanyakan, baik Bu, kantornya di mana? Kalau mau ngecek kami kemana? Seperti itu juga bisa. Kemudian Bu, nanti kira-kira anak kami kalau sudah di sana nanti untuk asuransinya atau kesehatannya menjamin ada enggak? Nanti juga bisa ditanyakan. Yang mungkin kemarin baru tahunnya singkat-singkat masih di luaran. Harapannya nanti ada beliau dari LPK Hidro semua terjerat, dan nanti harapannya setelah ini bisa segera action ya Bu Andari untuk
persiapan bahasanya, sehingga nanti kalau sudah lulus dari sini, kita lulusan target kalau nggak Mei Juni awal, kami masih menunggu surat resmi dari dinas. Itu nanti harapannya dari bulan ini sudah mulai persiapan, monggo dipakai di sekolahan, ruangan berada, latihan setiap hari atau setiap hari apa, mungkin nanti dari LPK Lembut saya serahkan untuk jadwalnya, sehingga anak ini di waktu sedang ini ternyata ada memanfaatkan waktu untuk persiapan. Nanti jika setelah lulusan dari sekolah, untuk pelatihan bisa langsung ke LPK Lembut ya, seperti itu. Begitu dari saya, minta maaf jika banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan untuk persiapan hari ini. Kami dari tim minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri Rastuti atas sambutannya. Acara yang ketiga adalah acara inti sosialisasi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk Ibu Andari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuri, Bapak Ibu serta adik-adik yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Andari. Kami dari LPK Lembut. Posisi kantor kami berada di Jalan Turi, KM 3,7. Di sini kami LPK yang mempunyai izin expo atau sending organisasi. Sending organisasi itu apa? Kami di sini bisa mendidik serta memberangkatkan siswa kami untuk bekerja dan ditempatkan di negara Jepang. Pagi ini saya akan berusaha untuk menjelaskan peluang SMK Kesehatan di Jepang untuk di bidang keperawatan di luar negeri. Di sini Bapak Ibu lihat pendahuluan jumlah total penduduk Indonesia adalah sebesar 267 juta jiwa. Itu grafiknya ya. Ini data saya ambil tahun 2019. Kemudian di sini ada tingkat pengangguran terdidik yang dimaksud dengan ini tingkat pengangguran yang ada di Indonesia sejak terjadinya pandemi ini terjadi peningkatan yang tinggi. Yang seperti kita lihat tertinggi adalah di Jawa Barat sebesar 7,73%. Untuk posisi di DIY ini ada di posisi di 2,86. Apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran terdidik? Tingkat pengangguran terdidik adalah anak-anak yang sudah tamat sekolah ataupun tamat kuliah bahkan yang seharusnya misalnya di bidang kesehatan, tetapi dia kerjanya mungkin di toko-toko seperti itu ya. Kemudian menurut Badan Statistik kemarin aja saya ambil tahun 2020. Setelah terjadinya pandemi ini, kenaikannya itu mencapai di angka 8,4% atau sebesar 11,11 juta orang pengangguran di Indonesia. Mungkin sekarang bertambah lagi Bapak Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan, perawat adalah profesi yang sangat mulia. Mungkin adik-adik tidak semuanya jurusan keperawatan. Mungkin ada gizi, farmasi, sama keperawatan. Oke. Saya akan mendefinisikan mengapa perawat dikatakan profesi mulia, karena perawat mempunyai peran penting di dunia kesehatan, terutama dalam membantu kesembuhan pasien sesuai dengan bidang garapnya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Data Menteri Kesehatan kebutuhan tenaga perawat di Indonesia jumlah totalnya adalah 247.407 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kesempatan kerja di Indonesia secara geografis seperti Bapak Ibu ketahui, Indonesia itu sangat luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Kebutuhan perawat juga tersebar ke seluruh Indonesia dari kota besar hingga ke desa. Kemudian di sini saya berusaha menjelaskan, selain di dalam negeri Bapak Ibu, kesempatan bekerja di luar negeri itu terbuka untuk keperawatan di Jepang, Jerman,
Taiwan, Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis. Sedangkan High Group sendiri kami memberangkatkan untuk Jepang dan Jerman serta Taiwan. Di sini saya memberikan contoh kondisi ruang kerja di Jepang. Seperti Bapak ketahui, negara Jepang itu tidak luas, Pak. Besarnya itu hanya sebesar Pulau Sumatera. Transportasi umum, kereta api, di sana semuanya terconnecting. Jadi beda seperti Indonesia. Jadi di sana semuanya serba pakai eki, istilahnya kayak kereta bawah tanah transportasinya. Selain transportasi melakukan dengan kendaraan umum. Hampir dikatakan di Jepang tidak ada orang yang menganggur karena industri yang sangat besar dari otomotif. Terus seperti Bapak ketahui, puluhan juta mobil dan motor yang mengaspal di Indonesia adalah buatan Jepang, hingga elektronik. Kemudian sekilas informasi tentang Jepang. Di sini piramidanya yang banyak saya gambarkan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah populasi di Jepang adalah 126.000. Tahun Jepang dari tahun ini sampai tahun 2019 ada populasinya sebesar 126 juta ya. 229. Dan perbandingannya itu Pak antara Jepang dengan Indonesia seperti yang Bapak lihat di sini. Kalau Indonesia usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia non produktif atau orang tuanya. Tetapi kalau di Jepang usia orang tua populasinya lebih tinggi dibandingkan anak muda. Yang artinya anak muda itu pertumbuhannya tuh boleh dikatakan minim sekali kalau di Jepang. Jadi di sana sangat banyak sekali orang tua pada panjang umur di Jepang. Dan ini kebutuhan karena kami itu adalah fokus di caregiver untuk bidang keperawatan. Ini didukung dengan berita aktual yang kemarin sempat diberitakan sama berita Kompas, yaitu Jepang membutuhkan sebesar 345.000 pekerja yang gajinya 5 kali lebih besar. Kemudian dan ini pun didukung oleh data imigrasi Pak. Jadi data yang tadi saya sebutkan itu adalah data-data real yang memang kami ambil dari imigrasi Jepang yang tahun 2017 itu sebesar 2.731.093. Kemudian di sini saya menggambarkan jumlah tenaga kerja asing yang berada di Jepang. Seperti yang Bapak Ibu lihat, adik-adik, tertinggi itu adalah di negara China sebesar 764.720 atau sebesar 28%. Itu adalah pekerja asing yang masuk ke Jepang. Nomor 1 adalah Cina, kemudian ada Korea, ada Vietnam, dan lain-lain. Di Indonesia, adik lihat nih yang di ini Bapak Ibu, sebesar 2,1% saja Indonesia dengan total jumlah penduduk Indonesia yang 267 juta jiwa. Itu kita kalah dengan Vietnam. Vietnam jumlah penduduknya, pekerjanya yang bekerja di Jepang sebesar 12,1%. Kenapa Vietnam ataupun Filipina lebih maju dibandingkan Indonesia? Karena mereka memang kesadaran untuk bekerja, merantaunya itu tinggi. Dengan adanya merantau penghasilan lebih tinggi, sehingga dia bisa punya keluarganya dan itu meningkatkan taraf ekonomi mereka. Gitu ya. Di sini pun dari data Imigrasi Service Agency of Japan. Dari data imigrasi Jepang, peluang kerja untuk bidang keperawatan sangat tinggi sekali, yaitu sebanyak 60.000 orang perawat dibutuhkan. Oke. Kemudian di sini kami High Group
pada tahun 2018 kami berdiri, kami sudah bekerja sama dengan beberapa KUNI, salah satunya adalah Union Care, Safety Care, Irio, Open Care. Sekarang saya mau menjelaskan apa kelebihan magang caregiver. Pertama adalah jaminan kepastian rumah sakit lansia. Jadi adik-adik akan bekerja di Jepang itu bukan di home care, tetapi di rumah sakit ataupun di klinik-klinik ya Bapak-Bapak Ibu. Kemudian kami mempunyai izin resmi dari Menkumham, serta kami mempunyai izin Kementerian Tenaga Kerja. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa status, juga bekerja sama dengan SMK Binatama. Kemudian penyiapan kemampuan bahasa kami di sini tertulis 7 sampai 12 bulan. Mohon maaf saya masih belum merevisi. Yang terbaru adalah 4 sampai 6 bulan Bapak. Kalau kemarin siswi dari Binatama rata-rata mereka ini alhamdulillah lulus 4 bulan dapat N4 Bapak. Fasilitas yang didapatkan apa saja sih ketika anak nanti bekerja di Jepang? Pertama, mereka mendapatkan APATO ataupun asrama. Kemudian mereka mendapatkan asuransi. Kemudian mereka mendapatkan tiket pesawat PP Pak pada saat pergi dan pulang. Selain asuransi, tentunya dengan gaji. Gaji mereka kalau mereka lulusan N4. Jadi standar untuk caregiver ke Jepang bahasanya adalah 2 tahapan, N5 dan N4. N5 ditempuh 2,5 bulan, N4 1 sampai 1,5 bulan. Dari 4 bulan itu N4 akan mendapat gaji kisarannya kurang lebih sekitar 129.000 yen atau sekitar 15 sampai 17 juta, tergantung dari kurs. Kemudian di sini saya jelaskan lagi bahwa pemegang kerja di Jepang itu kontraknya selama 3 tahun dengan gaji minimal, saya tulisnya 15 juta Pak, padahal sebenarnya Bapak Ibu atau adik-adik itu lebih dari segitu. Terus kemudian dia ada lembur juga, biasanya diambil dari basic salary. Dari basic salary itu akan ditentukan gaji per jamnya. Jam kerja rata-rata 8 jam Bapak Ibu. Terus kemudian fasilitasnya seperti senpai-senpai kalian itu biasanya dikasih pilihan kayak kamu mau TV kabel atau mau pakai wifi. Biasanya sih saya nganjurin wifi karena anak-anak habis kerja kan dia pengen relax nonton YouTube atau segala macam. Terus kemudian selain itu setelah 3 tahun bekerja di Jepang, adik-adik akan mendapatkan pensiun atau uang pensiun di kisarannya antara 60 sampai 70 juta ya. Kunci utama keperluan magang di Jepang adalah kemampuan bahasa Jepang minimal N4 atau N3. Kalau adik-adik sampai ke N3, maka gajinya itu udah standarnya 130.000 yen. Jadi ada selisih kurang lebih 5 yen, 5.000 ya Bapak ya, 5.000 yen. Terus kemudian di sini adik-adik akan dididik oleh guru-guru yang berpengalaman. Kita juga ada native speakernya. Terus pelatihannya juga dilakukan intensif Bapak Ibu, start dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dan pelatihan bahasa sendiri itu dari N5 itu ada 25 modul. Kemudian dari N5 menuju ke N4 juga ada 25 modul. Jadi total keseluruhan sampai ke N4 adalah 50 modul. Di sini saya akan berbicara masalah prosedur program magang kerja caregiver. Pertama kali yang harus adik-adik lakukan adalah pendaftaran. Mendaftar kemana? Tentunya mendaftarnya melalui SMK Binatama.
Pada saat mendaftar, adik-adik akan mendapatkan buku modul Binani Honggo 1, yaitu N5. Kemudian nanti sebelumnya akan diadakan tes psikologi dulu untuk menentukan minat bakatnya, Pak. Dan ini dilakukan secara free. Kemudian apabila nanti adik-adik sudah lulus tahapan psikotes, kemudian pelatihan bahasa sudah mencapai N4, sertifikasi bahasa, bisa pakai NATES ataupun GTES. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada IELTS, ya kan? Nah, untuk tes IELTS itu bisa melalui IELTS ataupun melalui British Council yang sertifikasi. Nah, kalau untuk Jepang itu kita pakai NATES ataupun GTES. Kalau adik-adik sudah menerima sertifikasi bahasa N4, maka adik-adik bisa melakukan interview dengan pihak user Jepang. Kalau sudah keterima, maka adik-adik akan tanda tangan kontrak, terus kemudian menunggu kontrak itu kita kirimkan ke Jepang. Kita tinggal tunggu proses eligibility saja atau visa, gitu ya. Apa dasar hukum program yang HENDO, hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang dalam Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau berita bahwa setiap warga negara Indonesia dengan kompetensi knowledge dan skill khusus memiliki kesempatan untuk bekerja di negara Jepang berdasarkan komitmen khusus, persyaratan yang prosedural sebagaimana ditentukan oleh negara Jepang. Di sini ada ingin mendaftar, kemudian persyaratannya ini nggak perlu D3, tetapi kita juga SMK juga diizinkan untuk bekerja sebagai tenaga caregiver. Kemudian kualifikasi umum peserta program itu apa saja sih? Pertama, usia minimal 19 tahun Bapak Ibu. Mohon maaf, 18 tahun. Kemudian tinggi badan kalau untuk laki-laki adalah 165 cm, kalau buat perempuan biasanya tidak terlalu dibutuhkan. 149, 145 itu masih oke. Dan kalaupun badannya sedikit lebih subur itu jauh lebih baik, biasanya malah lebih gampang terpilih. Kemudian tidak boleh ada tato, berat badan ideal, buta warna nggak boleh, tapi pakai kacamata dengan. Memiliki motivasi bekerja keras dan komitmen, dan yang paling penting sekali adalah izin dari Bapak Ibu untuk anak bekerja ke Jepang. Oke, di sini ada skema pembayaran. Bapak Ibu, kalau skema pembayaran mungkin akan saya jelaskan detail nanti di luar ini. Yang pasti di kita, kalau adik-adik ada terkendala tentang pendanaan, di sini kita ada dana talangan. Pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Apa saja yang adik-adik terima ketika melakukan pelatihan di tempat kami? Inilah yang akan dipelajari. Jadi pelatihan bahasa dan budaya Jepang level N5 ditempuh selama 2,5 bulan sampai 3 bulan. Level N4 ini maksudnya bukan 4 bulan ya Bapak Ibu. Kemudian ditambah 1 bulan, kurang lebih sekitar 1 bulan. Level N3 itu tidak wajib. Biasanya anak-anak begitu nunggu visa turun, itu mereka sambil belajar bahasa N3 dengan harapan apabila mereka lulus maka gajinya lebih tinggi dibandingkan yang N4. Di sini ada tertulis untuk memperpanjang masa kerja di Jepang, tapi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan karena tahapan awal saya hanya menjelaskan untuk program magang saja untuk SMK di Nakama dan keperawatan. Begitu. Terus kemudian di sini saya akan berusaha, ini galeri kami Bapak Ibu, galeri kami. Kami bekerja sama juga dengan pendidikan itu sebenarnya di IONS, tapi karena ini lagi pandemi,
kita kebanyakan akhirnya pakai gedung kita sendiri karena ada pembatasan. Tapi untuk khusus anak-anak yang di Binatama, maka pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan di sini ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program Ausbildung ke Jerman. Mohon maaf saya tidak pakai slide-nya, mungkin saya cuma menjabarkan saja. Oke, Jerman itu juga membutuhkan pekerja perawat sangat banyak sekali. Untuk kemarin saya habis Zoom meeting, mereka meminta kurang lebih 100 orang Pak. Mereka tidak mau skala yang cuma 10-20. Jadi pengalaman dari anak saya sendiri juga, keponakan saya yang saat ini berada di Jerman, dia lulusan SMK Bapak, kemudian dia ikut Ausbildung. Ausbildung itu kayak magang sebenarnya, sama istilahnya kalau di Jepang. Jadi Ausbildung itu magang 3 tahun di Jerman. Di sana 3 minggu itu adalah teori, 1 minggu itu adalah untuk praktek. Praktek di mana? Praktek di mana tempat kamu diterima. Praktek di mana tempat kamu diterima. Jadi teori 3 minggu praktek, 1 minggu teori. Mohon maaf saya keliru. Jadi saya ulangi lagi, 3 minggu praktek dan 1 minggu itu adalah teori, dan itu sudah dibayar. Artinya kalian mendapat salary itu sebesar, kalau di bidang keperawatan itu adalah 1.000 euro. Kalau 1.000 euro asumsinya, adik-adik tahu nggak 1 euro berapa? 1 euro sekitar 17.000 ya Bu ya. Tapi saya anggap aja 16.000. Kalaupun misalnya dapat 17.000, alhamdulillah. Tapi kalau kurs itu saya cek 17.000. Jadi 1 bulan dapatnya sebesar hampir sama kan, kurang lebih dengan Jepang. Tapi yang membedakan, kalau Jepang kontrak kerjanya 3 tahun, kalau Jerman 3 tahun itu sama saja kalian itu kayak magang, dapat ilmu. Setelah itu tanpa pulang ke Indonesia bisa lanjut kontrak kerja. Kayak seperti sepupu saya, keponakan saya, itu sekarang sudah jadi asisten dokter di Leipzig, Jerman. Gajinya ketika selesai magang itu sudah langsung ke angka 2.000 euro. Berarti 2 kali lipatnya. Sedangkan di Jepang, sebagai perbandingan, ketika adik-adik menyelesaikan kontrak sebagai tenaga permagangan, itu kalian akan lanjut ke visa yang namanya Tokupedino. Bisa langsung diproseskan di sana. Kalau anak-anak keperawatan itu biasanya gampang sekali untuk mencari kerja di Jepang. Kalian tinggal negosiasi sendiri, tetapi gajinya kurang lebih masih standarnya di bawah Jerman. Sekitar 18 sampai ke angka 22 di Jerman 2.000 euro. Kontrak kerja based on kesepakatan Bapak Ibu. Jadi begitu selesai Ausbildung 3 bulan, maka si anak akan langsung ditawarin, kamu mau bekerja di sini berapa tahun? Seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Sekiranya nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu maupun adik-adik, mohon dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Andari untuk sosialisasinya. Monggo sekarang diskusi dan tanya jawab dari Bapak Ibu atau siswa yang mau bertanya. Bedanya Jerman dengan Jepang apa sih? Nggak cuma gajinya dulu, tapi juga kalau di Jepang itu biasanya anak-anak sebenarnya adik-adik ya. Kita bisa lihat mereka ini menguasai materi atau tidak itu dari 2 minggu pertama Pak. Pertama kalau Jepang itu kan ada hierarki.
Sarjana, betul nggak? Tapi kalau untuk di Jerman itu semua hurufnya romanji. Jadi tingkat kesulitannya berbeda. Dalam pelafalan bahasa Jerman itu pengucapannya sama kayak penulisannya. Misalnya kalau bandara, airport, dia tulisannya Flughafen. Dia bacanya ya Flughafen. Atau mohon maaf, katakan tulisan WC itu bahasa Jerman juga. Di Jerman saya tulis, saya kalau ke toilet tulisannya WC, jadi bukan toilet. Atau saya mereka mengucapkan terima kasih dan Dankeschön. Kalau di Jepang kalian harus benar-benar hafal, tahu ada tulisan yang hiragana, katakana. Mungkin sudah belajar sama guru mohon maaf dengan Soto. Jadi gambaran sekilasnya seperti itu. Kalau Jepang dan Jerman, ya maksud Jepang dan Jerman masalah untuk si misalnya ini kan si Dandan ini mau ke Jepang ke Jerman itu kan apa namanya ya gaji di Jepang sama Jerman beda. Jadi kalau Jerman sama Jepang lebih mahal lebih cepat. Oke. Ini maksudnya living cost ya Pak? Ya. Oke. Sebenarnya kalau living cost itu Pak, saya sendiri waktu di Jerman ya Pak, itu 1 bulan saya itu menghabiskan sekitar 100 euro Pak. Itu dengan tingkatan saya juga masih sering jajan keluar. Jadi ketika kita bekerja ke luar negeri Bapak, itu yang dituntut adalah kita ini masak Pak. Masak, ya, karena kan nanti ada. Iya, jadi mereka ini karena anak-anak ini memang nanti kan ketika bekerja mereka dapat satu kali fasilitas makan. Terus kemudian ketika di rumah mereka itu ya kalau mau lebih irit lagi ya dia masak memang. Di Jepang juga seperti itu Pak. Kalau di Jepang living cost itu kurang lebih sekitar kalau dalam rupiah 3 juta. Karena Jepang itu kan ada nasi juga. Di Jerman juga ada nasi. Di Jerman saya kalau belanja ke Walmart itu ya kurang lebih ya 10 euro itu udah cukup gitu loh Pak. Artinya saya bisa makan itu kurang lebih sampai sekitaran 1 minggu gitu. Itu seperti itu ya Pak yang kebutuhannya. Jadi kalau misalnya living cost antara Jerman dengan Jepang itu saya rasa itu kembali ke pola anak sih Pak. Tapi rata-rata ya seperti tadi yang saya kasih gambaran. Kalau untuk makan di Jerman itu 1 bulan sekitar 100 euro. Tuh, terus kemudian kalau di Jepang sendiri itu kurang lebih sekitar 3 juta. Ya Pak. Ini pertama, kalau misalnya ini kan apa namanya kalau dia pergi ke Jepang, Jerman, itu kan harus bulanan, ya bulanan terus punya dewek, punya sendiri apa namanya si itu sama si jam misalnya. Kalau dia makan sendiri harus makan sendiri dong tadi itu. Iya. Kalau makan sendiri sama makan sendiri beda ya. Ini makan sendiri di Jepang misalnya Jepang, di Jerman makan sendiri. Apa namanya? Masak sendiri. Oh gitu. Mungkin begini Pak. Kalau di Jepang itu kan dia nasi ya. Memang tradisinya kan mereka makan buah. Ini termasuk salah satunya nasi kan. Tapi kalau di Eropa ini kan kebanyakan nasi itu hal yang jarang Pak. Yang ada pasta ataupun misalnya roti ataupun daging. Jadi perbandingannya begini Pak. Ketika kita berada di Indonesia ataupun di Jepang, harga daging di Eropa itu atau harga ayam di Eropa itu lebih murah Pak. Karena mereka itu makanan pokok termasuk. Mereka tidak mengenal nasi. Kalaupun ada nasi paling sedikit sekali Pak. Dan kita harus pergi ke toko Asia. Gitu. Jadi ketika anak masuk ke dalam tubuh itu tenaganya lebih banyak dihasilkan oleh daging-dagingan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya lebih boros mana, saya rasa mungkin
Mungkin akan sedikit lebih tinggi Jerman ya, tentu dong. Pertama karena gajinya sendiri perbandingannya udah 1.000 euro loh Pak. Gitu. Tetapi juga saya nggak bilang bahwa living cost di Jerman juga murah, karena itu berpulang juga ke anak-anak seperti itu. Jadi kalau soal makan seperti yang tadi Bapak bilang ya, saya bilang sedikit lebih tinggi mungkin Jerman dibandingkan Jepang, karena Jepang adik-adik kan sudah terbiasa makan nasi. Mungkin 3 bulan pertama akan culture shock, karena di sana itu agak sedikit sekali ketemu nasi, kecuali pergi ke Asia gitu Pak. Sebagai perbandingan ya Pak ya, saya beli beras itu kalau di Eropa itu isi 1 kilo itu 5 euro Pak. Itu seperti itu. Dan kalau saya masak sendiri itu ya karena udah terbiasa dengan makan pasta, ya pasta itu kayak bakmi Pak. Tapi mungkin lebih sehat lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan harus makanan, ini kan nggak pernah makan dengan sendiri, makan sendiri. Kalau ini bisa makan bisa. Ini kan bisa makan sekarang goreng-goreng bisa. Nah, ini nggak punya goreng-goreng apa sih? Kalau punya seperti seafood itu namanya, itu tidak makanan itu ada dari pakai, nggak pernah makan tidak makan itu. Nah, ini kan punya goreng-goreng bisa sekarang. Ini kan bisa makan, bisa goreng. Ini bisa goreng. Oke, bisa. Gak apa-apa sekarang. Gini Pak, anak-anak ini sebenarnya ketika dia belajar di high-grow, mereka kan tinggal di asrama gitu. Jadi anak-anak diwajibkan, itu kan kita tidak ada makan itu di luar asrama Pak. Jadi anak-anak kita latih dan kita didik. Iya, jadi ketika latih kita didik, mereka itu belajar masak. Jadi per kamar itu kita bagi Pak. Wajib anak ini bangun dan mulai dari jam 4. Jadi sebenarnya ketika nanti sudah sekolah itu benar-benar kalian sudah tamat, tidak ada kewajiban lagi, biasanya dari SMK Binatama akan langsung ngirim siswanya untuk belajar langsung di high-grow dan kami didik langsung Pak. Jadi mohon maaf, hanya boleh pulang ke keluarga seminggu sekali Pak setiap weekend, yaitu hari Jumat sore pulang, Minggu mesti sudah balik. Dan mohon maaf juga anak-anak Bapak juga tidak diizinkan untuk jajan. Jadi wajib belajar masak Pak. Sehingga nanti ketika di Jerman ataupun di Jepang mereka udah biasa untuk hidup mandiri nih Pak. Oke, terus masalah ini Pak, masalah gaji di Jepang itu 15 juta, kalau di Jerman lebih mahal Pak? Jerman kan 1 euro 17.000 Pak. Jadi kalau 1.000 euro itu sebesar 17 juta. Tapi perbedaannya magang di Jepang dengan di Jerman. Kalau di Jerman saya lebih banyak menitik beratkan untuk di knowledge-nya Pak. Dalam artian kamu akan mungkin sebenarnya kan tidak boleh ngambil over, artinya part-time yang lain Pak. Di Jepang juga nggak boleh sebenarnya ya. Cuman kalau di Jerman ini untuk 3 tahun pertama saya menganjurkan adik-adik kalaupun ada feedback uang itu adalah sisi lain saja, tapi itu bukan fokus yang utama Pak. Nanti kalau sudah 3 tahun Pak, dia itu sudah jadi asisten dokter, ya anak Bapak sudah jadi asisten dokter, itu baru nanti Bapak tunjuk dengan visa kerja yang gajinya memang betul-betul under discuss Pak, start dari 2.000 Pak, bisa sampai ke 2.500, begitu Pak. Sama kayak Jepang, ketika magang sebenarnya gaji magang itu juga tidak sebesar gaji pekerja asing yang ada di Jepang itu sendiri. Karena kan magang, statusnya magang gaji tidak full, benar nggak? Gaji oke lah dibandingkan dengan kerja di Indonesia, mungkin gaji 2 juta, 1,8 UMR Indonesia, Sleman, benar nggak Pak? Itu 2 juta. Dibandingkan Jepang dengan Jerman, tetap alhamdulillah tetap tinggi gitu loh. Tetapi biasanya ke anak-anak saya mindsetkan mereka begini, kamu bekerja ke luar negeri, utamanya adalah kamu belajar ilmunya. Dengan kamu menerapkan ilmunya yang dari kamu dapat, otomatis kamu bisa menghasilkan uang. Kamu percaya itu? Seperti itu Pak. Ya Pak, masalah N3 dan N4 itu minimal harus minimal N3
atau N4 dulu ada N5 dulu. Oke. Bahasa untuk keperawatan, syarat untuk keperawatan di Jepang itu sampai ke N4 saja Bapak. J. Jadi N5 itu 2,5 bulan. Setelah babnya bab 1 sampai bab 25. Kemudian biasanya kita rehat 1 minggu Bapak. Dilanjut lagi dengan N4. N4 itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Itu anak nanti ikut tes sertifikasi bahasa Pak. Bisa di Jogja, J. Bisa di Jogja ataupun di Jakarta ataupun di Surabaya. Itu nama tesnya G-test atau NAT-test. Kalau di Jerman, adik-adik harus, karena tahapan SMK, maka bahasa yang harus dikuasai sampai B2. Jadi kalau bahasa Jerman ada A1, A2, B1, B2, kurang lebih 6 bulan waktunya. Dan tes bahasanya nanti saya coba cari yang sertifikat. Dia tidak perlu sertifikasi privat, tapi saya merasa lebih aman kalau adik-adik nanti ujiannya itu di Kota Jakarta. Ya kalau misalnya ini, kalau misalnya magang harus magang dulu, apa selesai sekolahnya selesai kan? Kalau sekolahnya berapa? Kalau mulai Januari, Februari, April selesai kapan? Juni. Dinas ya. Selesai sekolahnya, ya kalau udah terima itu kita harus dari dinas dulu ya. Tapi kan ini masih masa ini boleh pelatihan di sini nggak apa yang mau masuk perguruan tinggi pasti harus sekolah pelatihan perguruan tinggi. Kalau ini sudah mempersiapkan di sekolah nggak apa-apa. Jadi masuk kelas depan. Oh bisa. Bisa di sini. Nanti punya dari sana. Jadi sebenarnya Pak kita bekerja sama dengan SMK Binatama itu udah masuk di kurikulum juga bahasa Jepang itu. Mungkin nanti menyusul bahasa Jerman dan Korea. Jadi kalau untuk di bahasa Jepang biasanya kalau dulu itu seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali dan waktunya mungkin cuma 45 menit ataupun 60 menit. Tetapi ketika adik-adik nanti sudah selesai ujian Pak, sudah tidak ada lagi tanggung jawab, cuma menunggu pengumuman, maka jam pembelajaran itu akan kami tambahin lagi Pak untuk ngejar waktu supaya tidak terlalu lama. Sehingga ketika dia tamat sekolah itu, kalaupun mau kursus bahasa lagi tidak selama ketika dia memang mulai dari nol. Begitu dia tamat sekolah, paham ya Pak maksudnya saya. Jadi biasanya nih kalau seandainya anak-anak lulus di bulan awal Mei misalnya itu Pak. Kalau misalnya dia baru belajar di bulan Mei, maka ditambah 4 bulan ke depan dia baru bisa baru memenuhi syarat untuk ikut interview. Begitu juga Jerman. Tapi ini kita sudah ibaratnya menyicil, stepnya sudah kita beri pembelajaran Pak selama di sekolah. Maksudnya interview di Jepang atau di Jerman? Di Jepang dulu kan seperti misalnya ini kan si Dong, si Putri mau juga Jepang. Nah ini interview dulu di Jepang dulu, mau di Jogja atau di Jepang dulu atau gimana? Seperti itu Pak, interview itu dilakukan kalau dulu sebelum zamannya COVID, user dari Jepang datang langsung ke sini seperti dulu Bu Nuri juga ada ngerti beberapa agensi kami datang dari Jepang ke sekolah SMK Binatama. Tapi selama COVID ini maka anak-anak pertama kali begitu mereka mendapatkan N4 itu belajar dulu bahasa, memahami dan menguasai jikosokai ataupun perkenalan. Kemudian dia baru interview Pak. Dari interview itu dinyatakan lolos, baru dia proses. Jadi syarat utamanya itu bahasa Pak. Anaknya ya bahasa dulu. Jadi kemarin pernah siswa sini itu baru 2 minggu belajar Pak. Itu lulus.
Ya baru 2 minggu belajar bahasa Jepang, lulus interview, tapi itu percuma Pak. Kenapa saya bilang percuma? Karena syarat utama untuk menurunkan eligibility atau visa itu adalah N4 Pak. J. Jadi kalaupun dari pihak SACO atau pihak majikan ataupun pihak rumah sakit memberikan lampu hijau, selama adik-adik belum dapat sertifikasi bahasa N4 itu nggak bisa. Jadi itu syarat mutlak ya. Termasuk yang bahasa Jerman Pak. Mungkin saya jelaskan sekali lagi tahapan bahwa berangkat ke Jepang maupun ke Jerman. Pertama kali adalah adik-adik harus diwajibkan belajar bahasa dulu. Dasar daripada interview itu adalah bahasa. Kalau di Jepang istilahnya dikosongkai, tapi kalau untuk di Jerman biasanya perkenalan saja. Jadi interview itu ada interview biodata. Pertama saya kirim dulu name list anak-anak binatama yang jurusan keperawatan, laki-laki berapa, perempuan berapa, jurusan farmasi berapa, keperawatan berapa. Saya kirim ke Jepang. Dari Jepang, oke, dia akan melihat anak ini kan kita kasih keterangan Pak, oh baru bahasa N5, oh sudah N4, oh ini. Nah, dari mereka akan memilih anak-anak yang sudah N4. Dari yang sudah terpilih N4 itu maka mereka mengadakan interview. Begitu sudah interview di kosan yang ditanyakan itu sepele Pak, yang ditanyakan kenapa memilih Jepang, apa kegiatan orang tuanya, agamanya apa, apakah kami perlu menyiapkan tempat ibadah, kemudian dia tanya berapa saudaranya, paling seperti itu. Terus kemudian di sisi anak biasanya menanyakan kapan kami bisa masuk atau bekerja di Jepang maupun sebaliknya Jerman. Terus kemudian kerjanya itu seperti apa? Mereka akan menjelaskan Pak. Begitu anak ini diterima, sebelum keberangkatan biasanya para pihak rumah sakit ataupun agensi akan Zoom meeting Pak. Kalau dulu ketemu wajib sama orang tua sebelum COVID. Jadi nanti begitu anak ibu sudah diterima, ya bisa turun. Biasanya ada Zoom meeting nanti dengan orang tua dengan pihak perusahaan di Jepang atau rumah sakit di Jepang atau klinik di Jepang. Mereka akan tanyakan ke orang tua apa yang buat orang tua ragu, apa yang pengen disampaikan sama orang tua, apa yang pengen ditanyakan. Itu ada nanti seperti itu. Masalah pramodul di Jogja bagaimana? Masalah pramodul harus profesi apa di Jepang atau N3 atau N4 terus sistem pramodul 2 minggu apa ya? Oh itu begini, sebenarnya tadi saya bilang anak-anak ini dengan N4 saja cukup Pak. Tapi pada saat kontrak turun menuju ke visa atau pengurusan visa, sebelum keluar itu kan ada jeda waktu sekitar 2-3 bulan ya tidak. Artinya visa keluar atau COE Certificate of Eligibility. Gambarnya seperti ini, nanti saya kasih tahu Bapak. Itu kan ada jeda mereka ini menunggu, ya Pak ya. Nah pada saat mereka menunggu itu biasanya saya kasih ke anak-anak, oh Dek, kamu daripada nganggur ataupun kamu misalnya tidak bekerja, kamu belajar sampai N3 ya, dengan harapan kalaupun nanti dia dapat sertifikat N3 berarti dia naik, kalaupun tidak berarti melakukannya di N4 Pak jadinya. Dan pramodul itu maksudnya seperti itu mungkin Pak. Pada saat COE turun Pak, visa turun, anak ini ada pemantapan. Jadi setelah 4 bulan belajar di mes, dapat sertifikat N4, proses, kemudian dia keterima, kemudian masa tunggu untuk turunnya visa, kemudian visa turun, anak-anaknya akan masuk asrama lagi Pak, wajib. Itu untuk pembelajaran dia atau pemantapan dia sebelum pemberangkatan. Jadi pada saat nanti anak sudah turun COE, anak-anak wajib dikarantina
selama 2 minggu itu langsung flight, jadi tidak boleh lagi untuk pulang-pulang ke rumah, kecuali nanti kalau memang vaksin sudah semuanya rata. Tapi kalau sekarang siswa saya itu mereka di karantina Pak, sampai nanti flight mereka tidak boleh ada pergi-pergi kemana. Jadi itu masanya biasanya 2 minggu sebelum flight. Itu seperti itu. Maksudnya mungkin PAP ya istilahnya Pak ya. Pengumpulan akhir pemberangkatan. Ini kalau bisa, ini kan selesai Januari, Juni, Juni terakhir misalnya. Nah, maaf, pramodul 2 minggu. Jadi misalnya gini bisa nggak harus minimal dulu atau bagaimana? Kalau bila kamu saya rasa nggak usah pramodul. Pramodul 2 minggu itu untuk hiragana katakana Pak. Jadi begini, bahasa Jepang itu kan ada hurufnya, huruf kanji ya Pak ya. Itu kita nyebutnya hiragana katakana ya. Nah itu dilakukan 2 minggu. Nah kalau untuk adik-adik yang sudah belajar dengan suku sensing kan sudah belajar ya, itu nggak perlu Pak. Jadi langsung masuk ke bab J. Jadi adik-adik sekarang sudah bab berapa deh? Hah? Belum nggak? Masih? Hah? Oh masih hiragana katakana. Udah berapa lama? Udah banyak. Sebenarnya kita bisa lihat patokan siswa itu bisa mengikuti dengan tidak mengikuti itu 2 minggu kali Pak yang saya bilang di awal. Jadi hiragana katakana itu adalah huruf kanji-nya. Nah iya, nah dari 2 minggu itu nanti langsung masuk bab. Sebenarnya ketika masuk bab di bab 10 aja anak-anak ini udah bisa memperkenalkan diri atau jikosokai Pak. Sekarang udah bisa. Oke, coba dikasih contoh deh biar bapaknya tahu. Ayo loh. Jikosokai. Siapa mau perkenalan diri? Iya, perkenalan diri. Ayo kita. Ayo deh. Silakan. Biar bapaknya tahu deh. Iya. Iya. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Kikina Esara Putri desu. Putri to yande kudasai. Watashi wa Tokusei desu. Nendai wa 18 desu. Watashi wa趣味は音楽を聴くことです。インドネシアの中国ジャカルタから来ました。ミスをよろしくお願いします。お願いします。Pindah, coba Ayo deh, jangan deh. Coba. Udah. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Ito desu. Inoue to yonde kudasai. Watashi wa Yakusai desu. Nendai wa 10 歳です。インドネシアの盛り上がりました。私の趣味はルールすることです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。 Kuncinya cuma satu Bapak, nama Ibu. Mana? Mana lagi? Ayo deh. Ayo coba. 2 minggu udah bisa dikosongkan, bagus loh dulu deh. Iya, saya juga sendiri itu bukan bisa bahasa Jepang Pak, saya basically-nya Inggris gitu. Jadi alhamdulillah ya, jadi awalan, jadi saya rasa nanti begitu masuk bab cepet aja kok Pak, Bapak Ibu. Jadi mohon izin nanti begitu nanti memang sudah kewajiban di sekolahnya sudah selesai, mohon izinnya Bapak Ibu sekalian buat putra putrinya belajar di Haido. Di tempat kami ada asrama Pak, gratis, tapi J Pak. Saya jalan Turi Pak. Tapi bukan di Turi ya Pak ya. Saya masih di Sleman ya.
Nah, di Jalan Turi, monggo panjenengan kalau mau datang ke sana nanti ketemu dengan saya. Di sana ada 3 asrama Bu, putra putri dipisah, dan ada alat makan, alat masak maksud saya. Terus kemudian biasanya rombongan itu per kelas Pak, atau per kamar untuk masak sendiri. Jadi diwajibkan seperti itu. Nanti mohon maaf kalau mungkin domisili di Jogja, sementara waktu anaknya biar tidur di asrama dulu biar tahu bagaimana hidup mandiri ya Pak ya. Itu seperti itu. Masalah Jalan Turi Iya. KM berapa ya? KM 3,7. KM berapa? 3,7. KM 3. KM 3. Ya, itu pinggir jalan persis kok Pak. Oh, KM Turi. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Dari itu aja. Ada yang nanya soal pembiayaan Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya kan telah awal mengatakan. Ini masalah sebelum misalnya selama pelatihan sama terus pemberangkatan itu masalah keuangan gimana ya? Oke, saya itu mungkin ngasih sangat kemudahan untuk anak-anak dari SMK Binatama. Jadi sebenarnya sih untuk biaya pendidikan itu Bu, kalau untuk umum di tempat kami itu kan lumayan tinggi ya. Jadi kita 5,5. Tapi khusus untuk Binatama itu saya memberikan biaya itu untuk pelatihan dari N5 menuju ke N4 adalah 3,5 juta. Itu silakan dicicil selama sampai dia dapat sertifikat ya Bu, sampai dapat N4. Jadi biasanya anak-anak cicil berapa dulu seperti itu. Jadi tidak harus langsung. Saya mau ngasih karena kita udah kerjasama. Sisanya kalau misalnya ibu tidak ada biaya maka mempergunakan dana talangan. Dana talangan artinya yang harus ibu siapkan mandiri itu selain biaya pelatihan bahasa sebesar 3,5 yang dicicil selama 4 bulan ya Bapak Ibu, itu nanti kalau anaknya lulus dinyatakan dapat rumah sakit tempat dia bekerja, maka akan ada medical anak-anak akan bayar secara mandiri sebesar 1,3. Medical itu keseluruhan termasuk HIV Bu. Terus kemudian nanti setelah medical wajib untuk berangkat ke luar negeri syaratnya pasporan. Pasporan dibayarkan Rp355.000. Sisanya bisa menggunakan dana talangan. Dana talangan itu apa? Dana talangan dana dari pihak ketiga yang akan diangsur sama anaknya ketika nanti bekerja di Jepang. Sebagai contoh, biaya total pembelajaran di kami itu adalah 26 juta. Kalau 26 juta, anak ibu sudah membayar ke kami 3,5 juta, berarti kekurangannya adalah 22,5 juta. 22,5 juta itu boleh dipotongkan gaji. Sudah paham ya? Dipotongkan per bulan. Biasanya saya itu tergantung dari kebijaksanaan ibu sama anak. Saya biasanya nganjurin kamu potong jangan lebih dari setahun deh. Saya bilang setahun aja udah cukup atau 10 bulan. Karena gaji taruhlah kalau kita mau hitung-hitungan BIP, break even point. Jadi kalau modal 26 juta, taruhlah dan yang lain-lain 30 juta lah saya hitung. Benar gak? Gaji saya tulis 13 juta lah, gak usah 15 juta. 3 juta dipotong untuk living cost. Living cost itu biaya itu. Sisa 10 juta. Patokan kalian ngambil hutang 30 juta. Diangsur setahun atau 10 bulan. Kalaupun misalnya 1 bulan 5 juta, seandainya Pak ya. Tapi kan gak mungkin 5 juta potongannya. Artinya deduction atau angsurannya. Itu saya angkat misalnya 5 juta, berarti kalau 30 juta itu keluar dalam berapa bulan Pak? 6 bulan Pak. Iya kan Pak?
Padahal anak-anak minimal itu 10 sampai 2 tahun Pak tenornya. Tapi saya selalu ngomong ke anak-anak maksimum kamu ada setahun lah. Artinya si anak ini masih ada sisa 5 juta loh Pak yang untuk dikirimkan ke orang tua. Di luar dia langsung, betul kan Pak? Itu udah saya hitungin deh loh Pak, 13 juta. Artinya Ibu, sisa dari 10 bulan itu masih ada kontraknya 3 tahun. Berarti sisa berapa? 26, sekitar 28 bulan itu adalah keuntungan anak Ibu sama Bapak. Belum lagi nanti di akhir dia masih dapat pensiun Pak, Medicare sebesar 60 sampai 70 juta. Itu setiap anak dapat. Begitu Pak, ya. Jadi kalau ditanya masalah pembiayaan yang harus wajib Dibayarkan ya yang hanya belajar bahasa. Tapi kalau ya itu pun membutuhkan waktu. Ketika sudah lulus itu nanti keluar biaya lagi 4 bulan kemudian itu ketika anaknya sudah dapat sertifikat bahasa N4, sudah lulus, interview, kemudian kata pihak Saco rumah sakit, oh kamu keterima ya di kontrak turun, si anak langsung medical Pak. Begitu kontrak turun ya pengumuman dikeluarkan tuh langsung saya suruh medical. Sama kan ya masalah anak-anak. Oke, mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan. Di sini kita pakai dana anak Bapak Ibu sekalian jangan khawatir soal jaminan ya. Jaminannya cuma sebenarnya tanpa jaminan Pak, tapi mohon maaf mungkin adik-adik saya tahan dulu ijazahnya dari SD sampai SMA. Nanti kalau sudah selesai angsurannya saya kembalikan Pak ke panjenengan. Jadi itu yang dititipkan istilahnya Pak, Ibu mohon maaf bukan saya tahan ya, dititipkan ke saya dulu sampai nanti memang benar-benar kewajiban hutangnya sudah lunas. Kan anak ini ngirim sendiri loh Bu. Jadi mereka dapat gaji melalui BRI, terus kemudian nanti potong mereka yang kirim sendiri ke BRI-nya Pak. Kita pakai dana dulu. Dari BRI, dari PT ini apa Jepang misalnya ini kalau misalnya ini Putri sama si Dom di sana ya kebetulan dapat dari Jepang masalah BRI di sana dari BRI langsung pergi Jogja atau dari PT RI itu di Jogja atau di Jakarta. Anak terima gaji langsung dari pihak rumah sakit Jepang langsung ke rekeningnya mereka Pak. Dari mereka nanti kirim sendiri ke bank yang ditunjuk di mana dan pihak ketiga itu menurunkan. Jadi biasanya kita kerjasama dengan dana didik. Nah dana didik itu bekerjasama dengan BRI. Jadi anak-anak ini nanti disuruh buka tabungan BRI. Nah biasanya mereka kirim entah itu ke orang tua atau anak ini sendiri akan transfer langsung ke BRI Pak. Tapi anak kalau dapat gaji langsung nggak melalui saya Pak. Dan ketika dana cair pun, dana cairnya nggak ke saya Pak, dana cairnya ke anak. Itu seperti itu. Maaf, masalahnya BRI kalau dari di Jepang maaf. Atau yang misalnya apa ya? Nah dari Jepang itu dia kan minta duit uang dari sini dari Jepang itu dari Jepang kan dapat tiap BRI atau apa? Sebenarnya di sana tuh ada yang namanya Hyundai atau SRK atau semacam kayak money changer. Jadi di sana tuh udah tertata rapi Pak. Jadi anak-anak itu begitu dia mengirim uang ke BNI itu, mereka tuh ya memang harus menyetorkannya itu melalui SRK ataupun Hyundai. Jadi sudah ada pihak ketiga nanti Pak untuk pengiriman uang. Jadi seandainya kan anak Bapak terima yen, ya kan? Pak, ini kan di Jepang itu punya BRI dari Jepang ini, dari Jogja dari Jepang. Di Jepang ada BRI Pak. Di Jepang ada BRI. Di Jepang ada BRI ya Bu, enggak ya? Ada Pak, ada BRI. Pakai BRI Pak. Di Jepang ada BRI. Jadi tinggal keuangan misalnya tuh Ya. dapat duit dari sini. Langsung dikirim. Iya Pak. Jadi anak-anak ini akan kirim langsung Pak untuk angsurannya itu ke
BNI-nya, ya nomor rekening yang ditunjuk Pak, seperti itu. Jadi tidak ada debt collector atau segala macam. Cuma konsekuensinya kalau diingat bahwa ketika kamu tidak mengangsur, maka LPK saya tidak akan bisa ngambil pinjaman lagi, yang artinya kohai-kohai kalian, adik-adik kalian tidak akan bisa ngambil dana talangan lagi, karena ini tanpa jaminan Pak. Jadi memang dimohon kesadaran putra putri jenengan untuk mengangsur itu gitu. Ya saya. Salah perjanjian dengan dari PT misalnya dong, harus perjanjian ini dari Jogja harus tanda tangan kami semua. Kita nggak usah dulu, kita nggak usah biar ini aja nih masalah banknya. Kalau masalah bank itu nanti antara anak langsung dengan pihak pendana, dana didik di sini. Terus kemudian nanti biasanya enggak semuanya serba elektronik ya Bu, enggak ya, tidak perlu yang mereka lihat adalah rekening listrik Pak. KTP tentu dicek, BI checking list. Kalau misalnya BI-nya tidak memenuhi standar, biasanya saya akan mengeluarkan personal guarantee. Jadi begini, ada kesulitan seperti kayak siswa saya yang antar saya ini kan tidak lulus visa Pak. Kemudian orang tuanya tidak memenuhi standar untuk mengambil pinjaman sebesar 28 juta. Kemudian saya tambahkan personal guarantee dari saya. Saya memberikan personal guarantee bahwa ini anak masih mengangsur, tapi tentunya saya sudah discuss duluan sama orang tua. Jadi seperti itu Pak. Jadi anak ini nanti based on dari data orang tua juga. Jadi makanya ketika nanti adik-adik itu menulis, kan tulis nih Pak data. Ya gajinya supaya dana yang keluar 26 juta yang dikonsultasiin dengan kami dulu Pak. Jadi ya sedikit agak kan kadang pihak bank itu Bu, Bapak, mereka melihat daya mampu orang tua, padahal dalam hal ini bekerja anak kan, betul nggak? Kan anak yang mengangsur, kalian yang mengangsur loh, bukan orang tua yang mengangsur, tolong diingat itu. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat daya kemampuan orang tua sama aja bohong dong Pak. Makanya saya bilang ketika anak ini nanti mengajukan pinjaman sebelum di-upload, lebih konsultasikan dengan kami dulu sehingga dananya itu bisa turun sesuai dengan keinginan kalian. Dan saya tuh kontrol juga. Sebagai contoh, siswa saya si satu orang itu nanti balik berapa? 30 juta. Berapa? 35. Bayu siswa saya itu ngambil 35 juta karena biaya manufaktur adalah 38 juta. Nah, pada saat awal Pak itu tidak di ACC karena dipandang orang tuanya nggak mampu. Kemudian saya komplain Pak. Kemudian akhirnya dibantu Pak untuk jalan penjamin ulang. Jadi dalam hal ini tadinya orang tua akhirnya jatuh ke pamannya. Ke pamannya terus kemudian cair dana itu. Nah, kita untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, jadi besok kalau misalnya panjenengan semua mau ambil dana pinjaman, kalau mungkin orang tua kan tradisional Bu, ya kan? Nah, nanti konsultasikan kami dulu sehingga pada saat inputnya itu bisa kita bantu. Jadi enggak jujur-jujur amat Bu, jangan khawatir soalnya yang ngebayar juga anak dong. Karena memang ya jelas mampu mereka Bu. Gaji 13 juta loh. Saya bilang paling minim loh. Paling kepotong itu si Randy itu dia ngambil tenor, dia per bulannya berapa? 2,5 juta Pak. Dia ngambil berapa Randy? 28 juta. Terus garis besarnya pandangan ya.
Jujur aja, saya kerjasama dengan Bina Prama ini di semua sektor. Jadi ketika Bapak Ibu punya kewajiban dengan sekolah yang masih menyangkut, maka dana itu akan saya tambahkan. Misalnya begini, dari total 26 juta, Ibu sudah bayar? dari total 26 juta, Ibu sudah bayar biaya pendidikan 3 juta sampai itu berarti kurang 23 juta. Tapi Ibu punya kewajiban 3 juta di sekolah. Maka dari dana didik saya akan ambilkan 26 juta. Biar di sekolah juga lunas. Jadi adik-adik bekerja memang nanti kerja itu yang potong gaji untuk 1 tahun pertama atau 10 bulan pertama. Gitu ya. Cukup fair ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi di sini memang saya bekerja sama dengan Bu Nuri. Dan nanti bagi teman-teman atau adik-adik atau Bapak Ibu yang ada permasalahan dengan mungkin kewajiban yang ada di sekolah, ya kalau anaknya pas berangkat ke saya, maka semua itu harus kosong dulu, baru saya mau berangkatkan. Jadi nanti saya masukkan sekalian tambahan item itu kekurangan di sekolah. Itu ya Pak ya. Ibu ngerti ya? Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Sambil jika ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu sama siswa-siswi untuk bisa dinikmati jawaban dari depannya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ini kan masalah ini belum punya KTP dari sini. Nah ini harus bagaimana ya? Ini kan belum KTP dari sini. Nah ini bagaimana? Ya, kan ini Pak. Ibu lulus, apakah saya boleh izin Pak pulang ke Kalimantan untuk KTP? Karena kan saya kan dari bawah. Apakah saya boleh minta izin pulang ke Kalimantan gitu? Boleh, boleh nggak izinkan? Boleh deh, kalau KTP boleh. Tapi KTP berarti kan belum punya tahun ya, belum punya ya, belum buat karena saya kesini kemarin masih 16 tahun. Oh nggak apa-apa, KTP itu yang penting adalah sebelum kita kirim paling tidak kita kasih senggang waktu itu sekitar 1,5 bulan lah. Artinya awal belajar itu belum ada KTP dulu nggak masalah. Tapi setelah itu tolong diluruskan untuk persyaratan yang akan kita kirim dokumen ke Jepang. Kita kasih waktu ya. Saya rasa sekarang sudah online ya pengajuan segala macam ya. Mungkin foto mungkin yang betul di daerah masing-masing ya kali ya. Harus ini dari sana Jepang ini Kalimantan ini harus balik sana. nanti habis kalau lulusan mungkin orang udah cari dari sini sama saya kan iya tinggal berangkat ke sana iya karena dalam kondisi anak saya turun visa juga dari Kalimantan kan dengan teman-teman yang sudah tinggal menunggu berangkat saja karena masih lockdown misalkan Mungkin dari kira-kira anak-anak ini mulai minggu ini atau minggu depan ke kelas setahun. Saya sih pengen secepatnya, kenapa masih buang waktu ya, benar nggak? Mumpung Jepang lagi kondisinya lockdown, kita ada waktu untuk belajar ya, belajar aja deh. Belajar bisa saja. Tinggal yang belum mengerjakan. Oh, sekarang kan dari oh iya, sudah kalau kayak gitu. Monggo kan ikut cepat boleh silakan. Jadwalnya iya. Sebenarnya saya sudah lebih suka setiap hari ya Pak ya. Soalnya jadwal itu memang butuh intensif Pak setiap hari. Makanya saya bilang kalau memungkinkan di sini ya alhamdulillah. Kalau tidak pun saya akan bergabungkan dengan siswa saya di Tuli. Itu ya Pak ya. Syaratnya apa aja yang mesti dibawa ketika kalian bergabung? Pertama kalian membawa spray tunggal. Siapa? Spray tunggal Pak. Oh, di sana. Waktu di sama. Spray tunggal. Spray ya, spray sama sarung bantal satu. Terus kemudian bawa, mohon maaf karena COVID ini sekarang, jadi bawa alat makan kayak piring 1, sendok 1, gelas 1. Itu terus kemudian bawa baju putih atasan, bawahan gelap. Ya, baju putih,
bawahan hitam, ya seperti itu, terus bawa dasi hitam. Kemudian setiap hari Jumat kita ada pakaian wajib batik bebas, yang terpenting pakai baju batik, ya. Sisanya pakai baju bebas dan sopan ya Pak ya. Cuma itu saja. Bawalah sepatu dan segala macam. Tolong nggak usah banyak-banyak banget bawa koper segala macam, karena seminggu sekali boleh pulang, ya. Sabtu Minggu kita libur, ya. Jadi Minggu sore biasanya anak-anak kerja. Dan kami itu dijaga loh. Kami dijaga security dan kami bekerja sama dengan Polsek Sleman. Ya. Itu yang setelah lulusan. Tapi kalau seandainya adik-adik sekarang ini tidak terikat dalam pembelajaran yang wajib mesti datang ataupun mesti adanya Zoom online ya, belajar online ya, sebaiknya secepatnya ada. Atau nanti saya kasih jadwalnya sudah dikeluarkan sama guru ya dia. Kalaupun di sekolah mungkin saya sudah intensifkan, ya. Jadi minggu depan nanti Bu Andari dan SMK Binatang akan menyusun jadwal, kita sampaikan di grup, sehingga Bapak Ibu yang sekolah itu kelas depan. Jadi persiapan itu dari sekarang. Kalau nanti sudah lulus dan sudah kelulusan, nanti pelatihan bisa di LPKP itu ya seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu silakan yang sudah mantap mau MOU-an langsung dengan pihak LPKP itu. Jadi bukan ke sekolah ya Bu ya. Nanti bisa ngecek benar nggak kantornya di sana, asramanya di sana. Kemudian benar nggak ada asramanya, ada teman-teman yang bisa dicek di sana. Nanti sudah yakin berMOU sendiri dengan Bu Andari selaku direktur dari LPKP itu. Kemudian nanti dari sekolah mengakomodir untuk kelasnya, untuk pelatihannya, sambil nanti Bu Andari menyusun jadwal untuk pengajarnya ya. Di anak-anak Bapak kalian cuma kok aku cuma beberapa ini tidak apa-apa jadi kelas privat kalian. Kalau bingung guru belajar apa langsung tanya ke Sopo, langsung bingung langsung tanya, nggak usah malu karena nanti kalau ujian kalian sendiri yang akan menghadapinya. Untuk bisa dapatkan 4 dan 3 itu kalian sendiri. Jadi harapannya yang semangat. Kalau misalnya pokoknya kok punya santai-santai mager, kalian harus berjuang sekarang nggak apa-apa. Nanti saatnya kalian udah berjuang sampai ujung, tinggal kirim foto Instagram story. Teman-teman yang sudah sampai sini teman-teman saya silakan. Iya, Bu Andari jam berapa selesai? Oke, 5 menit lagi ya. Oke. Pak, ada yang lainnya sebelum ditutup? Oh iya, nomor HP. Oke, Pak, nomor saya 0877 8757 4848. Jadi saya ulangi 0877 8757 4848. Bukan 021, 024 bisa. Bukan 0877. Kalau ada nomor Lokal. Oh, lokal ada. Ada. 024 Ada. J. Saya nggak hafal. Oke. 0274 288 3573. Ya, saya ulangi ya. 0274 288 3573. Bapak Ibu, nanti juga selain kegiatan pelatihan bahasa Jepang, nanti ada mungkin 2-3 kali kita akan mengadakan pelatihan untuk persiapan pelatihan skill caregiver untuk persiapan ke Jepang. Kemarin kebetulan Pak Panca ini mendapat kesempatan pelatihan dari Kemendikbud itu selama 2 minggu dan ya Pak ya, 2 minggu dan di Jakarta. Nanti bisa di-sharingkan ke anak-anak di sela-sela pelatihan bahasa Jepang. Misalnya
pelatihan nomor 2 dari jam 9, nanti paginya 1,5 jam sebelumnya atau jam sampai setengah 11 pelatihan bisa Pak Pancan. Tetapi paling 2 sampai 3 kali saja, yang lainnya nanti Bu Andani. Jadi biar ada skill yang Pak Pancan dapatkan kemarin waktu di Jakarta bisa kalian terima, bisa dibuat bekal. Seperti itu nanti jadwalnya menyusul disampaikan. Bu Desi, saya sudah cukup. Bu Andani sudah cukup karena beliau ada acara. Kalau nanti masih ada yang mau dicanangkan, dikonsultasikan, bisa hubungi nomor telepon tadi ya. Makanya mudah-mudahan bisa dapat empat ya. Biar bisa ngajar. Itu tadi rangkaian acara dari LPK Club sosialisasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Andani dan mengenai LPK Club bermanfaat untuk Bapak Ibu serta anak-anak kelas 12 SMK Kesehatan Binatama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika dalam membawa acara masih banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.